Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmin dengan NIM 250101110033. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan Fakultas Ilmu Tarbiyat dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Muhammad Tulus MPDI. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan pada tanggal 21 Juni 2004 yang merupakan hasil pengembangan dari fakultas-fakultas lain di Jawa Timur. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 3 kampus. Kampus pertama terletak di Jalan Gajayana nomor 50 di Yonowaru Malang, dan kampus kedua terletak di Jalan Raya Dadaprejo nomor 1 Junerejo Kota Batu, dan kampus ketiga terletak di Jalan Lokari Telepung Junerejo Kota Batu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis urgensi dan perkembangan Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah: yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara; yang kedua, argumentasi Pancasila sebagai dasar negara; yang ketiga, sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis; dan yang terakhir yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Adapun poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan ada 3, yaitu yang pertama pengertian dasar negara, yang kedua Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan yang ketiga menerima Pancasila dengan kritis. Saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu pengertian dasar negara. Dasar negara merupakan sistem nilai dasar dan cita-cita yang menjadi pandangan hidup serta landasan bagi suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berfungsi menyatukan masyarakat menjadi pedoman mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi resmi Indonesia yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian ditegaskan kembali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga yaitu menerima Pancasila dengan kritis. Maksudnya adalah yang pertama yaitu memahami isinya, bukan sekadar menghafal. Maksudnya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa memahami secara mendalam makna dari sila-sila Pancasila, bukan hanya sekadar menghafal, tapi kita harus memahami dan kita harus bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengkritis penyimpangan, misalnya korupsi. Maksudnya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa mengkritis sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang menjangkal atau tidak masuk akal, yaitu yang bisa menghapus nilai-nilai Pancasila. Di sini selanjutnya adalah yang kedua yaitu argumentasi Pancasila sebagai dasar negara. Argumentasi Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa yang beragam. Maksudnya adalah Pancasila menjadi dasar yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya, yang disimbolkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yang kedua, mencerminkan nilai luhur bangsa. Maksudnya adalah setiap sila dalam Pancasila berisi nilai-nilai moral dan budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat, contohnya gotong royong. Yang ketiga, landasan moral dan etika. Maksudnya adalah Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku agar sesuai dengan normal dan nilai kebaikan. Contohnya, penjabat negara harus bekerja dengan jujur agar tidak korupsi. Yang keempat, dasar demokrasi yang kuat. Maksudnya adalah Pancasila menuntut agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan adil, menghormati hak rakyat. Contoh, pemilihan umum dilakukan secara bebas dan jujur. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Maksudnya adalah mengajarkan agar setiap warga negara mendapat
haknya. Contohnya pemerintah berusaha menciptakan pemerintahan ekonomi yang baik. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sumber yuridis atau hukum, yaitu sumber adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, karena Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara dalam alinea keempat pembukaan tersebut. Selain itu, Pancasila juga tercantum dalam ketetapan-ketetapan lainnya seperti TAP MPR nomor 3 atau MPR 2000 yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber historis atau sejarah yang dimulai pada tanggal 28 Mei 1945, yaitu lahirnya Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI. Yang tanggal selanjutnya yaitu tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan pemikiran dasar negara disusul dengan pemikiran Soepomo pada tanggal 31 Mei. Selanjutnya yaitu tanggal 1 Juni 1945, yaitu setelah ditampung dan dirumuskan oleh Panitia 9, hari lahir Pancasila pun ditetapkan dan sekaligus menjadi judul pidato Bapak Soekarno. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 22 Juni 1945, yaitu Pancasila dirumuskan ke dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan dalam sidang BPUPKI. Untuk kita ketahui bersama, yaitu BPUPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk oleh BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara dan menyusun naskah yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Ketua dari Panitia 9 ini adalah Bapak Soekarno. Dan PPKI adalah badan yang dibentuk untuk meresmikan dasar negara serta membentuk struktur pemerintah Indonesia. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan gagasan pemikiran isi Pancasila. Yang pertama, pemikiran Muhammad Yamin, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Soepomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah dan keadilan rakyat. Dan ketiga, Bapak Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber sosiologis atau masyarakat. Sumber sosiologis Pancasila adalah kehidupan masyarakat itu sendiri yang kaya akan nilai-nilai. Yang pertama, toleransi. Maksudnya adalah yaitu sikap saling menghormati antara perbedaan agama, suku, dan pendapat. Yang kedua, musyawarah, yaitu menyelesaikan masalah bersama untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, gotong royong, yaitu semangat kerjasama tanpa pamrih seperti kerja bakti. Yang keempat, saling menghargai, yaitu menghormati pendapat dan hak lainnya. Yang kelima, semangat kekeluargaan. Kita hidup bertetangga, maka kita harus saling menghargai walaupun tetangga kita itu berbeda dari kita atau agamanya itu berbeda. Jadinya kita harus saling menghargai. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber politis atau politik. Yang pertama, isu politik. Isu politik seperti penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, nepotisme, HAM, dan yang lainnya. Yang kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang membutuhkan asas dan ideologi sebagai arah dalam menjalankan tatanan negara. Yang ketiga, landasan hukum dan etika politik, yaitu landasan bagi lembaga negara, pemilu,
organisasi massa, dan pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam dinamika politik. Selanjutnya yaitu perkembangan Pancasila. Perkembangan Pancasila dimulai pada era prakemerdekaan. Sebelum dirumuskan secara resmi, nilai-nilai Pancasila sudah dalam kehidupan masyarakat di kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua, era awal kemerdekaan pada tahun 1945. Pancasila dirumuskan secara resmi dan disahkan sebagai negara secara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan, mulai dari pemberontakan PKI, Darul Islam, dan RMS. Yang keempat, era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1908. Pancasila pada era ini bertujuan untuk menstabilkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu penerapan Pancasila di masa ini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Salah satu tantangannya adalah era globalisasi yang membawa masuknya nilai-nilai ideologi lainnya. Poin yang keempat yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi. Maksudnya adalah esensi dan urgensi Pancasila adalah ideologi negara sangat penting karena jika tidak ada ideologi, Indonesia akan kehilangan dasar untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama. Bahkan dengan adanya Pancasila sebagai ideologi, pelanggaran dan kriminalitas seakan tak pernah habis. Pancasila dijadikan seolah-olah hanya formalitas semata yang menjadi topeng di balik kejahatan yang dilakukan. Lantas, apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila sebagai ideologi? Itulah mengapa integritas seseorang harus dipertanyakan dalam memimpin sebuah negara, perusahaan, universitas, atau sekolah, bahkan organisasi. Seperti yang dikatakan Wakil Presiden pertama Indonesia yang akrab disebut dengan Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dilengkapi dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti atau penyampaian saya terlalu cepat. Mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.